Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liasatidatina wa li azwajina wa li abnaina wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Dan kita mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ini. Karena kita meyakini manfaat yang banyak bisa diperoleh dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian dari pembahasan Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, syarat asyaratu asani, syarat yang kedua dari persyaratan agar syafaat bisa berguna ataupun bermanfaat, beliau hafizahullah mengatakan ayyakuna al-masyfu' fihi min ahli tauhid, ay min usatil muwahhidin. Syarat yang kedua, syarat yang dikatakan oleh para ulama yang tidak terpenuhi pada Abu Thalib, sehingga syafaat Nabi SAW sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid beliau, sehingga syafaat beliau, yakni syafaat Nabi kita SAW, tidak bisa mengeluarkan Abu Thalib dari neraka, tidak bisa mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. Karena persyaratan untuk terrealisasi syafaat
hanya terpenuhi satu persyaratannya, yaitu syarat yang pertama, antakuna biidznillah, pihak yang menjadi perantara untuk memberikan syafaat diizinkan oleh Allah SWT, yaitu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pihak yang ditujukan bagi dirinya untuk mendapatkan syafaat, maka dari sisi pihak tersebut tidak terpenuhi syaratnya, seperti Abu Thalib. Karena Abu Thalib mati di luar agama Islam, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang manusia yang paling berbahagia dengan syafaat beliau di hari kiamat. Maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan tentang manusia yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat beliau itu berkaitan dan berhubungan erat dengan kalimat la ilaha illallah. Ini salah satu hadis jamaah yang seharusnya mendapatkan perhatian besar dari kita semua. Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, laqad waladtu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalun minka lima ra'aitu min hirsika ala al-hadith. Nabi sudah menduga Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah diprediksi oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendalamnya ilmu Abu Hurairah, dalam ilmunya, minarasikin, termasuk orang-orang yang dalam ilmunya. Dan di antara bukti kedalaman ilmu Abu Hurairah yaitu ketika beliau memahami firman Allah dan hadis Nabi tentang syafaat, maka beliau bertanya sama Nabi SAW, manusia yang paling berbahagia dengan syafaat beliau, yaitu syafaatnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedalam-dalamnya ilmu dan setinggi-tingginya cita-cita, yaitu berharap untuk mendapatkan syafaat dan mencari tahu apa faktor utama yang menjadi sebab manusia mendapatkan syafaat. Jemaah perlu memberikan waktu yang ekstra untuk hadis ini,
Karena hadis ini salah satu dalil di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang harusnya setiap muslim dan muslimah memiliki perhatian yang khusus terhadap pelajaran yang berkaitan dengan tauhid atau kaitan yang berkaitan atau pelajaran yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dia harus dapat perhatian khusus. Harus ada waktu yang ekstra. Bahkan para ulama mengatakan terkait pelajaran yang berkaitan dengan tauhid atau hak-haknya Allah adalah pelajaran yang harus diulang setiap saat. Pelajaran yang harus diulang setiap saat agar terbentuk pola hidup kita menjadi ahli tauhid, baik secara batin dan secara zahir, baik secara batin maupun secara zahir. Maka la ilaha illallah tidak terpenuhi oleh Abu Thalib. Yang kalimat ini juga kalimat yang diperjuangkan oleh Nabi SAW semasa hidupnya Abu Thalib. Nabi memperjuangkan agar pamannya. Di sini pelajarannya berharga, jemaah. Hakikat sesungguhnya dalam berdakwah adalah menginginkan kebaikan untuk pihak yang didakwahi. Kemudian yang kedua, kata para ulama, hendaknya seorang pendakwah sebagaimana disebutkan oleh para ulama harus memiliki sikap taghaful, yaitu sikap tidak banyak mengambil perasaan atau bahasa kita hari ini baper. Seorang pendakwah seharusnya selayaknya berdasarkan juru dakwah terbaik, yaitu Nabi SAW, yang beliau menyeru dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Apa yang beliau dapatkan? Beliau mendapatkan sebagian dari manusia mau mentaati Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak sedikit dari manusia yang melontarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak layak dilontarkan kepada seorang nabi, dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak pantas. Dan Nabi SAW tidak memperdulikan ucapan itu. Nabi SAW tidak merespon ucapan itu dengan yang serupa. Dan Nabi terus mendakwahkan mereka sampai dua keadaan. Nabi duluan yang meninggal atau mereka duluan yang meninggal. Seperti Nabi mendakwahkan Abu Thalib sampai Abu Thalib meninggal dunia, terus didakwahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisahnya. Terkadang kita harus mendapati ada pihak-pihak yang tidak atau sulit menerima dakwah ini. Maka bersikaplah
sebagaimana Nabi SAW bersikap terhadap pihak-pihak yang sulit untuk menerima dakwah ini. Terus subhanallah, menunjukkan kebersihan hati Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan kebersihan hati beliau dan menunjukkan keinginan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat besar untuk umatnya berada di atas ketaatan dan kebaikan, menunjukkan kasih sayang beliau sangat besar. Untuk umatnya Shallallahu Alaihi Wasallam,